Kemudian Mas Ija membantu Mas Anies ketika beliau menjadi gubernur DKI juga. Ya, tapi sebelum ke sana, waktu Mas Anies rektor, saya wakil rektor, Pilpres 2014. Itu berarti ketika Pak Jokowi. JK. Oh yes, Pak Mas Jokowi Anies JK. mendampingi Pak Jokowi sebagai jubir, saya mendampingi Pak JK. Jadi sering tuh kemana-mana, beliau mendampingi Pak Jokowi, saya Pak JK, kita buat sapaan. Sedang di mana Mas? Ini sedang bareng Pak Jokowi. Oh, saya sedang bareng Pak JK, itu tektokan gitu. Itu sesuatu pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Pertama kali berinteraksi dengan dunia politik dan langsung belajar dari maha guru yang namanya JK. Ya. Luar biasa, berarti rektor dan wakil rektor, yang rektornya menjadi jubirnya waktu itu Capres Jokowi, kemudian Mas Wija yang dulunya wakil rektor menjadi jubirnya Pak JK. Staf khususnya Cawapresnya Pak JK. Ya. Wah, luar biasa. Mas Anies akhirnya jadi menteri, saya jadi staf khusus Pak JK untuk bidang ekonomi. Nah, di masa itu masih terus berinteraksi Mas Anies dan saya. Kemudian Mas Anies ketika di menteri kan nggak lama tuh, kemudian di reshuffle. Kemudian Mas Ija sendiri gimana tuh waktu pas Mas Anies di reshuffle? Karena kan beda tupoksi juga ya waktu itu ya. Jadi memang ada satu interaksi yang menarik ya. Waktu itu di Jepang. Sedang ada event, Mas Anies sebagai menteri, Pak JK sebagai wakil presiden hadir. Kemudian karena satu dan lain hal, saya ketinggalan mobilnya Pak JK. Nah, untungnya Mas Anies masih di situ. Akhirnya kami satu mobil. Ini cerita yang belum pernah saya share kemana-mana. Eksklusif berarti. Nah, di mobil itu kami ngobrol. Saya tanya ke Mas Anies, Mas, gimana jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Sulit ya? Berat ya? Dia bilang, enggak. Sederhana. Banyak orang pintar. Tinggal mengarahkan saja. Oke. Kemudian beliau melanjutkan, tapi ada masalah besar nih di Indonesia. Ada sosok yang, mohon maaf kalimatnya ya, yang kebun binatang keluar dari mulutnya hampir setiap saat, tapi sosok ini jadi idola anak muda di Indonesia. Ini kan masalah besar bagi kita, bagaimana mengajarkan sopan santun, budaya ketimuran gitu. Beliau nggak menyebut nama, tapi saya tahu yang dimaksud Pak Ahok gitu. Oh yes. Entah kenapa ketika beliau menyebutkan kalimat itu, hati saya dek gitu. Itu gimana tuh Mas Ija maksudnya? Saya kok something will happen. What is it gitu. Saya merasa ada. Barangkali Allah mendengar dan dia, Nis, kamu nggak usah ngomong aja lah, lawan tuh nanti gitu. Akhirnya mereka bertarung di Pilgub DKI kan. Jadi itu disebutkan sama beliau waktu itu masih menteri ya? Masih menteri. Dan tidak ada tendensi untuk maju di DKI dan lain sebagainya. Tapi beliau menyampaikan ada concern. Beliau ada keresahan. Ada keresahan. Yes. Dan saya duga Allah mendengar dan, Nis, kamu jangan hanya resah, lawan tuh gitu. Dan akhirnya betul-betul melawan di Pilgub DKI 2017. Berarti emang itu luar biasa, itu qadarullah ya, Mas Wijaya? Memang untuk bisa melakukan itu Mas Anies harus di reshuffle. Jadi saya menganggap reshuffle itu merupakan bagian dari garis tangan untuk menuju ke satu titik. Luar biasa banget. Nah, banyak yang menanyakan, ini kenapa sih Anies di reshuffle? Apakah kinerja atau politik? Pasti bukan kinerja. Dan kesimpulannya ini politik. Politik ya Mas Wijaya. Tapi apa boleh mereshuffle seseorang karena isu tanpa politik? Sebab ya? Nggak apa-apa. Ini normal dalam politik. Gitu. Nah, saya di kantor Wapres dekat dengan teman-teman di istana. Ini juga saya belum pernah cerita kemana-mana. Eksklusif. Eksklusif, wow. Saya tanya, sebenarnya saya nggak pernah bertanya, tapi teman-teman memberi informasi. Anies di reshuffle karena yang pertama dia dianggap dekat dengan Gatot Nurmantio. Sehingga dikhawatirkan tahun 2019 akan maju bersama sebagai capres-cawapres. Itu. Nanti akhirnya saya konfirm ke Mas Anies betul tidaknya. Kemudian yang kedua, Mas Anies dianggap menjadikan Menteri Pendidikan sebagai panggung untuk popularitas. Salah satunya program hari pertama mengantar ke sekolah yang meledak, semua orang suka. Gitu. Semua orang posting di sosial medianya. Ini dianggap upaya Mas Anies untuk mencari popularitas. Nah, kan kemudian saya ketemu Mas Anies. Saya tanya, Mas, benar Mas dekat dengan Gatot Nurmantio? Mas Anies bilang, enggak deket, enggak pernah meeting.
Kalau ketemu formalitas aja karena di sidang kabinet. Jadi isu pertama itu rumor. Kemudian saya tanya, Mas, benar Mas menggunakan acara hari pertama mengantar sekolah sebagai platform untuk menaikkan popularitas? Mas Anies bilang, enggak lah. Acaranya saja saya adakan di SD di Bogor. Supaya Pak Jokowi dari Istana Bogor pagi bisa langsung ke situ dengan mudah. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah karena ini acara untuk presiden, media, artis, sosmed, semuanya disiapkan. Karena presiden yang akan ini. Kemudian Mas Anies menunjukkan WhatsApp beliau dengan Kepala Sekretariat Presiden. Nih Pak Jokowi sudah confirm. Tapi lihat nih, pagi-pagi mendadak dibatalkan. Nah, saya sebagai menteri, pejabat tertinggi di situ, ketika presiden nggak hadir kan harus menyampaikan sambutan. Ya, benar. Nah, ternyata sambutan itu meledak gitu. Jadi it's not by design. Kalaupun ini by design, Allah yang mendesain. Iya. Nah, dua faktor itu, menurut saya, ini versi saya ya, pasti ada versi yang lain, yang membuat Pak Anies di reshuffle. Pertimbangannya politik. Apakah boleh mereshuffle seseorang karena pertimbangan politik? Sah-sah saja, nggak masalah. Kalau dikatakan Pak Jokowi salah, ya nggak salah. Dia punya otoritas untuk menempatkan siapapun jadi menteri dengan pertimbangan politik juga. Jadi tidak ada yang salah di sini, tetapi saya memaknai ini sebagai garis tangan Mas Anies untuk menuju titik di mana dia berada sekarang. Kedepannya sampai di mana banyak analisis, tapi juga banyak cerita-cerita menarik tentang itu. Tadi akhirnya dikonfirmasi nggak yang soal sama Pak Gatot itu? Saya konfirmasi ke Mas Anies. Kemudian jawabannya Mas Anies? Nggak pernah ketemu. Dan kalau ketemu Pak Gatot hanya di rapat-rapat formal di kabinet. Jadi kok bisa akhirnya ada yang menyimpulkan seperti itu, dari mana dong itu Mas Wijaya? Kadang-kadang begini ya, seseorang mengambil keputusan itu kan berdasarkan informasi yang diterima. Kalau informasi itu salah, ya kadang-kadang keputusannya bisa salah. Tapi dalam konteks ini nggak ada salah dan benar karena ini keputusan politik. Terus Mas Wijaya, kemudian itu tadi dari reshuffle dari menteri, kemudian Pilgub DKI. Mas Wijaya ikut dong, ikut kontribusi dong. Saya kan staf khusus Wapres, jadi nggak boleh berpolitik. Tapi sebelum begitu, setelah di reshuffle, pagi-pagi saya ke rumahnya Mas Anies. Saya tanya, Mas, what's the plan? Dia bilang, saya nggak punya rencana macam-macam, saya ingin aktif di kegiatan sosial, Indonesia mengajar, akan didorong segala macam. Bahkan kemudian menteri-menteri yang di reshuffle itu dikumpulkan oleh Pak JK di kediaman. Pak JK intinya tanya, ini para menteri yang di reshuffle, saya bisa bantu apa? Gitu ya, untuk move on. Gitu. Ada yang, Pak, saya ingin jadi duta besar, gitu. Betul, jadi duta besar. Pak, saya ingin jadi konsulat politik, dan sebagainya. Mas Anies bilang, saya ingin aktif di kegiatan sosial saja. Konsisten dengan apa yang kami bahas hari pertama setelah reshuffle di kediamannya. Gitu. Nah, kemudian the rest is history. Dari situ ada kesempatan maju Pilgub, banyak dibahas ya proses dari beliau yang tidak pernah berencana maju Pilgub akhirnya bisa maju Pilgub dan menang gitu ya. Kemudian di DKI melakukan transformasi, perbaikan, walaupun banyak kendala, disengaja atau tidak, alhamdulillah selesai sampai akhir. Itu juga pengalaman di DKI itu saya melihat itu banyak keberuntungan Mas Anies yang jangan-jangan ini garis tangan.